Shalom Bapak Ibu Saudara. Katakan selamat datang. Selamat datang. Sebab kasih-Nya tidak pernah berubah. Amin. Kasih-Nya melimpah-limpah atas hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Kita mau tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita, Saudara. Katakan haleluya.
Shalom para messenger Pentakosta ketiga. Mari sama-sama kita bacakan ada 5 definisi daripada Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang pernah terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian dengan Tuhan, dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang kelima, yang terakhir, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami bersyukur kami boleh merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Sebagaimana kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh melewati hari demi hari Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami Tuhan. Kami percaya kebaikan-Mu memenuhi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus. Dan hari ini kami berjanji ya Bapak, kami mau mengagungkan Engkau. Kami beri mazmur yang baru, nyanyian-nyanyian yang baru, pengagungan yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Menaikkan hatimu di hadapan Tuhan saudara. Bangkitkan imanmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Yesus.
lebih dahsyat lagi. Mari naikkan pujian ini. Lebih dahsyat lagi, katakan Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tanah suci-Mu kami menyembah nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Dimuliakan. Mari tinggikan Tuhan, saudara. Ditinggikan. Lebih dahsyat lagi, katakan Yesus Tuhan, Kau Raja kami, Tuhan. Kau Rajaku yang bertata, haleluya, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan dengan imanmu, Yesus Tuhan, Kau Raja. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemenangan yang terbaik, katakan haleluya. 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 Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Mari angkat tanganmu, saudara. Angkat suaramu, angkat hatimu. Katakan puji-Mu. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, sebab hari ini pengagungan bagi-Mu, Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami. Haleluya. Haleluya. Lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi, katakan haleluya. Glory, glory, haleluya.
Shalom semuanya. Hari ini tanggal 25 Desember 2020. Kita merayakan Natal bersama-sama. Saya akan mengajak saudara untuk membaca dari Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Mari kita baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat ini menubuatkan kelahiran Yesus Sang Mesias. Tema Natal untuk tahun 2020 adalah lahirnya Yesus Sang Mesias. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak adalah nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus adalah Mesias yang artinya juru selamat. Kata Mesias hanya dipakai untuk Allah. Tidak pernah dipakai untuk manusia atau pekerjaannya. Yesaya mencatat 4 nama yang menandai tugas Yesus sebagai Mesias. Yang pertama, penasehat yang ajaib. Sebagai penasehat, maka Tuhan Yesus akan menyingkapkan rencana keselamatan yang sempurna dan akan menunjukkan kepada kita jalan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Yang kedua, Allah yang perkasa. Di dalam Yesus selaku Mesias, seluruh kepenuhan kealahan akan berdiam secara jasmani. Sebab Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Yesus datang bukan hanya untuk memperkenalkan Bapa surgawi, tetapi ia juga akan bertindak sebagai Bapa kepada umatnya secara kekal. Ia penuh belas kasihan. Ia mengasihi, melindungi, dan menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Yang keempat, Raja Damai. Yesus disebut Raja Damai karena hanya Tuhan Yesus yang bisa mendamaikan manusia dengan Allah. Mengapa manusia harus didamaikan dengan Allah? Sebab Alkitab katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat kita menjadi setru Allah. Upah dosa adalah maut, mati kekal selama-lamanya, tempatnya di neraka. Bagaimana Tuhan Yesus mendamaikan manusia dengan Allah? Alkitab berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa oleh karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa oleh karena kita. Artinya Tuhan Yesus harus mati menggantikan kita. Kita yang sebenarnya harus mati, tetapi Tuhan Yesus menggantikan kita. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dibenarkan oleh Allah. Artinya didamaikan dengan Allah. Tuhan Yesus sebagai Raja Damai juga akan memberikan kepada kita damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Ini yang sangat kita perlukan pada masa pandemi COVID-19 ini. Yesaya 48 ayat 18 berkata, Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi, kunci untuk mendapatkan damai sejahtera yang berlimpah-limpah yang Tuhan Yesus sediakan adalah memperhatikan perintah Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan. Karena itu, baca Alkitab setiap hari. Renungkan, lakukan, dan saksikan.
Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Pada waktu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, ada beberapa peristiwa yang terjadi yang mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menyambut kedatangan Tuhan. Peristiwa pertama dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 12, yaitu yang dilakukan oleh para gembala. Pada waktu para gembala sedang menjaga ternak di waktu malam, tiba-tiba mereka didatangi oleh malaikat Tuhan, dan kemuliaan Tuhan meliputi mereka. Mereka sangat ketakutan. Malaikat berkata kepada para gembala, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh malaikat tadi. Tetapi mereka taat, pergi ke Bethlehem di kota Daud untuk menjumpai Sang Mesias. Di sini kata kuncinya adalah ketaatan. Peristiwa kedua di dalam Lukas 2 ayat 13 dan 14, yaitu adanya nyanyian para malaikat dan banyak bala tentara surgawi yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di sini kata kuncinya adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Peristiwa yang ketiga ada di dalam Matius 2 ayat 11 bagian A, yaitu waktu orang Majus sujud menyembah Sang Mesias. Di sini kata kuncinya adalah sujud menyembah Sang Mesias. Peristiwa yang keempat terdapat dalam Matius 2 ayat 11b. Orang Majus membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Di sini kata kuncinya adalah mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya, yang berkenan padanya. Karena Natal berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama ke dalam dunia ini, maka hari-hari ini kita sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sesuai dengan 4 peristiwa yang terjadi pada waktu menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, maka ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan Yesus. Dan yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mari
Sekarang kita akan melihat penjelasannya satu persatu. Yang pertama tentang ketaatan. Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa kedatangannya yang kedua kali akan terjadi setelah Injil Kerajaan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Karena itu bagi kita yang merindukan kedatangannya, kita pasti sungguh-sungguh untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Menurut kalender Ibrani, kita sedang memasuki tahun 5781 yang disebut dengan tahun P Alef yang artinya 81. Angka 80 atau P menggambarkan mulut. Dan angka 1 Alef itu merupakan permulaan yang baru. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Di sini kita diingatkan bahwa untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita harus hati-hati dengan mulut kita. Harus hati-hati dengan perkataan kita. Termasuk menuliskan kata-kata di media sosial. Diingatkan bahwa mulut bukan digunakan untuk gosip, untuk menjelekkan orang lain, untuk menghakimi orang lain, kata-kata kotor, hoax. Tapi biarlah yang keluar dari mulut ini, biarlah perkataan kita adalah firman Tuhan. Di dalam Matius 12 ayat 36 dan 37, Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya di hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Karena itu, hati-hati dengan ucapanmu, hati-hati dengan perkataanmu, hati-hati dengan apa yang kau tulis di medsos. Yang kedua, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini berbicara tentang restorasi Pondok Daud. Ini berbicara tentang menara doa. Ini berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Orang yang hidupnya intim dengan Tuhan pasti merindukan kedatangan Tuhan. Sesuai dengan 2 Timotius 4 ayat 8. Maka orang yang merindukan kedatangannya akan mendapatkan mahkota kebenaran. Ada berapa banyak yang merindukan mahkota kebenaran? Angkat tangan saudara. Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan Yesus. Sujud menyembah Tuhan Yesus artinya dengan segenap hidup kita melakukan segala kehendak Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kalau itu menyenangkan hatinya Tuhan, itu artinya kita sujud menyembah Tuhan. Kisah Para Rasul 13:22 berkata bahwa tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan karena Daud melakukan segala kehendak Tuhan pada zamannya. Itu artinya Daud sujud menyembah Tuhan. Saya selalu merindukan Tuhan berkata kepada saya, aku telah menemukan Niko bin Noto Raharjo, orang yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendakku. Apakah saudara merindukan hal yang sama seperti apa yang saya rindukan? Yesus, kau ku sembah, Yesus, kau ku sembah. Saat yang indah ini kau ku sembah, pujian ku naikkan dan kasih ku berikan. Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah.
Engkau aku sembah. Uriala basyana la bala bala. Uriala bala bala bala. Uri di dana la bala. Uriala bala 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 bala. Uri di dana la 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 bala 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 bala. Uri di bisikara la bala bala. Ora la la bala 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 bala. Uri la la bala bala bala. Uri di bala 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 bala. Yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab, maka kita akan berbicara dalam arti secara rohani. Emas berbicara tentang kekudusan atau kemurnian. Sikap, tindakan, dan ucapan kita harus kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 14 tertulis, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Emas biasanya dikaitkan dengan kekayaan, kesuksesan, dan kekuasaan. Kebanyakan motivasi dari orang yang bekerja atau berusaha adalah untuk mendapatkan ketiga hal ini untuk dirinya sendiri. Tetapi kita diminta untuk mempersembahkan semuanya itu kepada Tuhan. Sehingga kita tidak akan cinta uang, kita tidak akan sombong, dan tetap mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Emas juga berbicara tentang sesuatu yang mahal harganya. Saya tidak tahu apa yang mahal harganya bagi saudara. Mungkin itu uang, mungkin waktu yang kita punya, mungkin itu harga diri. Tuhan mau semuanya dipersembahkan kepada Dia. Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, yang sangat berharga dan dikasihinya, yang didapatkan pada masa tuanya. Abraham lulus ujian ketika ia dengan rela mempersembahkan Ishak, hartanya yang paling mahal, dan Tuhan memberkati Abraham beserta keturunannya berlimpah-limpah-limpah. Sekarang kita akan berbicara tentang kemenyan. Yang pertama, kemenyan berbicara tentang korban. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Kita harus hidup bagi Tuhan, menyembah Dia, menaati Dia, bersama Dia menentang dosa, membela kebenaran, menolak dan membenci kejahatan, melakukan pekerjaan yang baik untuk orang lain, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mengikut Dia, melayani Dia, hidup dipenuhi Roh Kudus, dan hidup sesuai pimpinan Roh Kudus. Hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, itu artinya kita harus memisahkan diri dari dunia dan makin intim dengan Dia. Jadi, untuk hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, kita harus berkorban. Korban itu sesuatu yang menyakitkan bagi kedagingan kita. Tidak benar kalau menjadi orang Kristen yang santai, bisa berbuat apa saja dan tetap masuk surga. Yang kedua,
Kemenyan berbicara tentang persembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Yang ketiga, kemenyan berbicara tentang doa. Doa yang dilakukan setiap waktu dalam roh dengan tidak putus-putusnya untuk orang kudus. Ini merupakan senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Hari-hari ini kita sedang memasuki masa peperangan rohani yang dahsyat untuk merebut jiwa-jiwa dari tangan si iblis. Sekarang kita akan berbicara tentang mur. Mur berasal dari bahasa Ibrani mor dan bahasa Yunani smurna yang artinya pahit. Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan sampai mempunyai akar pahit. Ingat Amsal 4 ayat 23 yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ingat, kita mau hidup kekal selama-lamanya atau mati kekal selama-lamanya tergantung pada hati kita. Kalau hati kita kotor oleh akar pahit, maka akan mati kekal selama-lamanya. Kalau mulai muncul akar pahit, cepat datang ke hadapan Tuhan Yesus. Serahkan itu, bertobat, minta ampun. Karena selama ini menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, maka engkau akan selamat. Mur juga berbicara tentang pengurapan. Salah satu bahan untuk membuat minyak urapan adalah mur. Pengurapan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita harus dikembalikan kepada Tuhan. Bukan untuk popularitas, mencari kekayaan, atau kepentingan-kepentingan lainnya. Sekali lagi, saya akan mengingatkan saudara bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya dengan melakukan 4 hal tadi. Selamat Hari Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Namanya disebut tangan kita, sembah Dia. Oh Jesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Oh Rabbasharalabalabala, Engkau menyertai kami sampai dengan akhir tahun ini Tuhan. Engkau menyertai kami ya Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Karena Engkau menyertai kami. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan. Hamba berdoa untuk anak-anakmu sebentar lagi akan memasuki tahun yang baru. Berkat-Mu melimpah buat mereka ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih yang berdoa tidak ada yang sakit ya Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan. Malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Oh Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau yang beserta kami. Engkau adalah Immanuel. Allah yang beserta kami. Oh Jesus, Immanuel,
namanya disebut Immanuel. Allah serta dalam kita, namanya disebut namanya disebut Immanuel. Mari siapkan hatimu di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Terima kasih firman-Mu yang boleh memberkati setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Makasih Bapak buat hamba-Mu yang boleh memberkati setiap kami melalui firman-Mu. Tuhan berikan kesehatan buat Pendeta Niko Nyoto Raharjo yang boleh membagikan firman-Mu atas setiap kami. Firman-Mu boleh menguatkan setiap kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan lepaskan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur juga Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa ya Bapa buat gembala pembina kami ya Bapa, buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo dan keluarga besar, beserta istri, beserta anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan visi misi-Mu Tuhan terjadi atas hidupnya dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan buat keempat wakil gembala dan istri Tuhan beserta keluarga besar. Dan apapun yang mereka lakukan hari-hari ini Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Visi misi-Mu terjadi atas hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu juga Tuhan berdoa buat gembala kami Tuhan, Rayon C5 Tuhan, Bapak Pendeta Timotius Hardono dan Ibu Indrawati Kabul ya Bapak. Beserta kedua anak mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu tercurah Tuhan. Pelayanan-Mu yang diberkati Tuhan. Dan apapun yang mereka lakukan Tuhan. Tuhan sungguh-sungguh Tuhan nama-Mu disenangkan dan nama-Mu dimuliakan. Berdoa juga Tuhan buat ketiga wakil gembala. Bapak Pendeta Antonius Tony. Bapak Pendeta Haryo Tuhan. Bapak Pendeta Sasmoko ya Bapak. Bapak sungguh kami Tuhan rindu Tuhan. Dan kami rindu memberkati mereka ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Biar pekerjaan, pelayanan apapun mereka lakukan Tuhan. Boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa buat Indonesia ya Bapak. Kalau hari-hari ini Tuhan, mata kami belum melihat. Mata kami belum melihat sesuatu terjadi ya Bapak. Tapi kami beriman Tuhan, kami terus berdoa ya Bapa. Indonesia dipulihkan di dalam nama Yesus. Indonesia dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan hari-hari ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau vaksin COVID-19 Tuhan boleh sudah sampai di Indonesia. Bapak kami berdoa buat orang-orang-Mu Tuhan. Tuhan pilih orang-orang yang benar dan takut akan Tuhan. Yang dapat mendistribusikan vaksin ini dengan benar Tuhan, dengan adil dan merata di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak kami percaya ya Bapak, kami juga berdoa buat para medis, buat para dokter-dokter Tuhan, perawat-perawat di dalam nama Tuhan Yesus. Malaikat-Mu yang menjaga Tuhan. Terima kasih Bapak buat kesediaan mereka Tuhan, buat hati mereka yang terus mau melayani Tuhan. Baik di rumah sakit, di mana saja mereka berada, perlindungan-Mu sempurna menutup bungkus mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan buat orang-orang yang saat ini Tuhan menderita COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada, di rumah sakit, karantina mandiri, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Mereka sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dengan iman kami Tuhan, COVID-19 bahkan resesi ekonomi Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapak, makasih.
Kami juga rindu Tuhan berdoa buat pemerintah Indonesia Tuhan. Dari mulai presiden, wakil presiden, menteri DPR, MPR, seluruh aparat Tuhan. Bahkan dari tertinggi sampai terendah Tuhan. Biar ada roh yang takut akan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap kebijakan, setiap apapun yang boleh keluar Tuhan, itu hanya daripadamu ya Bapa. Makasih Bapa, makasih. Kami juga rindu berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang saat ini Tuhan mendengarkan online Tuhan perayaan Natal ya Bapa. Sungguh kami rindu Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang berbeban berat Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Mereka akan menerima kemenangan demi kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada jiwa yang dilepaskan, ada jiwa yang dimenangkan dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, makasih. Kami percaya kuasa-Mu gak terbatas Tuhan. Tidak terbatas oleh ruang, tidak terbatas oleh waktu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami terima mujizat Tuhan, kami terima kuasa Tuhan, kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Buat pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, di mana saja kami berada Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, buat misionaris-misionaris-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan tercurah dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapak, makasih. Terima kasih ya Bapak, kami percaya Indonesia dipulihkan. Indonesia dipulihkan. Indonesia dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapak, makasih. Dan hari ini Tuhan, kami mau tutup ibadah kami. Sungguh kami rindu Tuhan. Kami rindu menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.